Novel Cultivation Chat Group Chapter 38. Tanggal 4 Juni malam hari. Song Suhang menderita insomnia, dia tidak bisa tidur. Mungkin karena fakta bahwa dia akan bisa bertemu senior, Medicine Master, besok. Dia akan mempelajari teknik meditasi Foundation Building dan teknik pedang body refining, dan dia juga akan memulai perjalanan 100 Days of Foundation Building-nya. Jadi mungkin hal-hal ini membuat hatinya bersemangat luar biasa. Atau apakah karena body tempering liquid? Setelah tubuhnya diperkuat, mungkin kebutuhannya akan tidur tidak lagi sama. Itulah mengapa dia tidak bisa tidur. Bagaimanapun juga, dia tidak bisa tidur. Ketiga teman sekamarnya sudah mendengkur dalam tidur mereka, namun dia masih berguling-guling gelisah. Bahkan dengan matanya tertutup, pikirannya masih jernih, dan sepenuhnya aktif. Ketika dia merasa matanya sudah tertutup untuk waktu yang lama, dia menyalakan ponselnya untuk memeriksa waktu, dan hanya 5 menit yang telah berlalu. Malam ini akan sulit untuk dilalui. Song Suhang menghela napas. Tanggal 5 Juni cuaca cerah, suhu tinggi seperti biasa. Setelah semalaman tanpa tidur, Song Suhang tidak bisa tidak merasa sedikit lesu. Perasaan lelah ini tidak datang dari tubuhnya, faktanya, dia sama sekali tidak merasa mengantuk, meskipun dia tidak tidur sepanjang malam. Hanya saja dia telah menghabiskan 18 tahun sebagai orang biasa, setelah menghabiskan semalam tanpa tidur, dia merasa seolah-olah dia melakukan sesuatu semalaman, dan merasa lelah secara rohani. Song Suhang memiliki 4 kelas pagi ini, dan membawa ponselnya. Kali ini, dia ingat untuk mengisinya penuh, sehingga menghindari situasi di mana Medicine Master tidak dapat menghubunginya. Saat dia menantikan panggilan dengan harapan, 2 kelas pertama dengan cepat berlalu, namun Medicine Master belum menghubunginya. Menunggu sesuatu dengan penuh harapan adalah siksaan, frasa, satu hari terasa seperti setahun, bahkan tidak cukup untuk menggambarkan perasaan Song Suhang saat ini. Pelajaran ketiga adalah bahasa Inggris Universitas. Saat masih jam istirahat antar kelas, Profesor Smith sudah bergegas dengan tongkatnya. Pria tua yang ketat ini sama sekali tidak mengizinkan siswa terlambat, dan juga tidak mengizinkan dirinya sendiri demikian. Dia adalah seseorang yang memperlakukan orang lain dengan ketat, tetapi memperlakukan dirinya sendiri dengan beberapa kali kekerasan yang dia harapkan dari para siswa. Konon setelah dia digigit anjing peliharaannya yang tercinta dan dibawa ke rumah sakit 3 hari lalu, begitu dia keluar dari rumah sakit tadi malam, dia langsung mengirim anjing peliharaannya yang tercinta itu ke tukang daging dan dijadikan sup. Ini disebut semakin dalam cinta, semakin dalam lukanya. Alhasil, dia mungkin tidak bisa mentolerir pengkhianatan anjing itu. Song Suhang memandang pria Inggris tua ini yang memiliki rambut tersisir sempurna, dan tidak bisa tidak merasa menyesal. Menurut Soft Feather, dia sudah memberikan kompensasi kepada Profesor Rensui dan Profesor Smith yang malang. Mengenai kompensasi apa yang secara spesifik mereka terima, Song Suhang tidak bertanya. Sangat disayangkan, Profesor Smith ternyata sudah dipulangkan. Aku pikir dia akan tinggal lebih lama di rumah sakit. Setelah Tubo melihat Profesor Smith, dia merasa kulit kepalanya bergidik. Nilai bahasa Inggrisnya tidak bagus, dan ditambah dengan karakter Profesor Smith yang tidak fleksibel, dia sangat kesulitan berurusan dengannya. Tubo bertanya, aku perlu pindah lebih ke belakang, bagaimana denganmu, Suhang? Sama, aku perlu pindah. Li Yangde mengangguk dan berkata. Tidak seperti Tubo, nilai bahasa Inggrisnya luar biasa, semua poin utama di kelas sudah dipahaminya sejak lama. Oleh karena itu, ketika datang ke kelas bahasa Inggris, dia bisa bersembunyi di paling belakang untuk memikirkan program komputer yang sedang dia tulis. Aku akan menemani Yayi, dia ingin pindah juga. Teman sekamar terakhir, Gao Moumo mendorong kacamatanya ke atas dan berkata dengan tersenyum. Marganya Gao, nama depan Moumo. Sama seperti Tubo, namanya termasuk dalam kategori, nama yang tidak seharusnya dipilih orang tua, dia memiliki kebencian kuat terhadap namanya. Kebetulan ada kasus serupa seperti ini terjadi, ketika kecil dia mencuri dokumen identitasnya dan lari ke kantor polisi setempat, berusaha mengganti namanya. Sayangnya, dia tidak berhasil juga, karena namanya saat ini masih Gao Moumo. Tahun itu, dia harus membayar harga yang menyedihkan untuk perbuatannya seperti Tubo, dia bahkan lebih parah daripada Tubo. Ini karena harga yang harus dibayar Tubo hanyalah pukulan dari ayahnya. Sementara itu tahun itu, Gao Moumo dipukuli baik oleh ayah maupun ibunya, sampai dia menangis terseduh-seduh. Dia bahkan tidak bisa turun dari tempat tidurnya keesokan harinya. Yayi, yang dia sebutkan, adalah pacarnya. Tingginya hanya 1,43 meter, seorang wanita kecil yang mungil, dan sangat imut. Tapi heran bagaimana Gao Moumo tega melakukannya. Gadis itu benar-benar terlihat seperti siswa SMP, atau bahkan siswa SD. Selain lolicon, pria biasa akan sulit tertarik pada gadis dengan penampilan seperti ini, bukan? Orang ini sebenarnya adalah lolicon bukan, itulah mengapa dia mencari loli legal untuk dijadikan pacarnya. Tidak bisa, seluruh barisan pindah. Song Suhang menghela napas, lalu mulai membereskan bukunya, hendak bergabung dengan teman sekamarnya. Pada saat ini, Tubo menyeringai dan meraih Song Suhang, Suhang, akan lebih baik bagimu untuk tetap di sini dan mendengarkan kelas dengan serius. Song Suhang bingung dengan maksud Tubo. Raih kesempatannya, bukankah kamu selalu bilang ingin mencari pacar di universitas? Li Yangde berbisik ke telinga Suhang, dengan nakai mengangkat alisnya, dengan ekspresi, kamu tahu. Kamu tidak perlu berterima kasih pada kami, kamu bisa memanggil kami Lei Feng yang hidup. Gao Moumo dengan keren berkata. Setelah itu,
Ketiga teman sekamar pergi satu persatu. Song Suhang ditinggal sendirian, tidak bisa memahami apa yang baru saja terjadi. Lama kemudian, Song Suhang menoleh ke sampingnya, dan yang dia lihat membuatnya tidak tahu harus tertawa atau menangis. Di sampingnya, gadis yang bertubuh montok itu duduk terpaut satu kursi darinya. Ketika dia memperhatikan Suhang melihatnya, matanya menyipit dan dia menunjukkan senyum manis. Ketiga orang ini pasti salah paham sesuatu, bukan? Di sisi lain, ketiga teman sekamar sudah berdesak-desakan di belakang kelas. Tubo mengusap keringat dari dahinya, aku merasa panas seperti anjing, kenapa panas sekali? Tadi pasti terasa sejuk. Tidak mungkin kamu tidak memperhatikan ini selama ini, kan? Pada saat ini, Gao Moumou mendorong kacamatanya ke hidungnya, dan berkata dengan cara seolah-olah dirasuki detektif Conan, itu karena kita meninggalkan sisi Song Suhang. Apa hubungannya ini dengan Suhang? Apakah kamu menyiratkan bahwa dia mengontrol suhu? Tubo mengipasi dirinya sendiri dengan buku sambil memaki. Gao Moumou membuat dugaan mendalam, tentu saja dia tidak bisa mengontrol suhu. Namun, aku tidak yakin mengapa, tapi orang itu Suhang sepertinya mengeluarkan udara sejuk, seperti AC berjalan. Aku hampir menduga bahwa dia membawa balok-balok es bersamanya. Mendengar kamu mengatakan itu tampaknya benar-benar terjadi. Lagi pula, bukankah kalian memperhatikan bahwa orang itu Suhang telah menjadi jauh lebih pucat? Kurasa dia tidak seputih ini kemarin pagi, kan? Dia tampaknya menjadi jauh lebih putih setelah kita bertiga menghabiskan setengah hari mencari apartemen. Li Yangde menyiapkan tabletnya, dan dengan berani berkata. Yangde, kamu tidak mungkin homo, kan? Kamu bahkan memperhatikan sesuatu seperti kulit Suhang menjadi lebih putih. Tubo menggunakan suara aneh untuk berbicara. Tubo. Li Yangde menyeringai, lalu berkata, apakah kamu masih ingin menyimpan konten yang disimpan dalam 5 disk virtual di folder, video pelajaran, di drive-mu? Kakak Yangde, aku salah. Tubo langsung berlutut, itu adalah harta yang dia kumpulkan perlahan selama 3 tahun SMA. Kalau dipikir, jika hanya tentang drive itu tidak apa-apa, tapi bagaimana Yangde tahu begitu jelas tentang 5 disk virtual? Astaga, apakah privasi masih ada? Kutu buku pemrograman tidak boleh dihina. Biar aku pikir, bocah ini mungkin telah menggunakan beberapa krim pemutih kulit, kan? Adapun alasan mengapa dia menggunakan kosmetik. Seharusnya karena dia jatuh cinta, kan? Gao Moumou terus mengungkap misteri, dia menunjuk Song Suhang dan gadis itu, Lu Fei, aku bertaruh 100 helai rambut. Pasti ada sesuatu yang terjadi antara mereka berdua. Aku sudah memperhatikan ini sebelumnya, untuk semua kelas kemarin, Nona Lu Fei akan menemukan cara untuk selalu duduk di samping Song Suhang. Sudah pasti, memberikan mereka berdua beberapa ruang pribadi adalah keputusan yang tepat. Begitu masalahnya tersegel, Suhang harus mentraktir kita makan. Ketiga teman sekamar diam-diam mengangguk, sambil mencoba menghidupkan kembali ekspresi Lei Feng, perasaan pencapaian sambil menyembunyikan perbuatan jasa mereka. Sayangnya hal-hal biasanya idealisnya penuh, namun realistisnya kosong. Song Suhang sama sekali tidak berpikir untuk memiliki hubungan dengan gadis ini. Dia sering memeriksa ponselnya, dengan penuh harap menantikan kedatangan Medicine Master. Pikirannya dipenuhi dengan kultivasi, teknik meditasi dan 100 Days of Foundation Building. Di platform pengajaran, Profesor Smith menulis rangkaian kata di papan tulis. Mungkin karena usianya, meskipun ada banyak peralatan berteknologi tinggi untuk membantu pengajaran, dia masih lebih suka menggunakan papan tulis primitif. Ruang kuliah benar-benar sepi, jika kamu tidak suka kelas Profesor Smith, kamu boleh berbaring di meja dan tidur, dia tidak akan memaksa setiap orang untuk mendengarkan kuliahnya dengan serius. Tapi jika ada yang berisik dan mengganggu pelajarannya, maka orang itu bisa melupakan kredit mata kuliah mereka untuk semester ini. Karena mereka datang ke sini untuk pelajaran selama semester, itu mewakili bahwa mereka menginginkan kredit mata kuliah. Tidak ada yang akan menghindar dari kredit mata kuliah mereka sendiri, dalam kasus terburuk mereka bisa saja berbaring dan tidur. Suara aneh tiba-tiba bergema, sangat menonjol dalam ruang kuliah yang sunyi. Pandangan semua orang jatuh ke sumbernya, pintu masuk ruang kuliah. Mereka menyaksikan pintu yang awalnya terkunci seolah-olah menerima tekanan besar, sekrup untuk kuncinya perlahan melompat keluar dari pintu kayu. Dengan suara kerak, kuncinya terlepas. Seperti seseorang dari luar telah menggunakan battering ram, seluruh kunci terlepas. Itu terlihat sangat berlebihan.